sebenarnya apa saja sih pelayanan yang ada di dinas Perkim, dan kalau kata orang itu tak kenal kata sayangnya Pak. Di Perkim itu sebenarnya cakupannya apa saja sih Pak? Cakupannya adalah mati sebenarnya Pak. Gitu. Saya ingin santai ya Pak ya. Tidak ada. Jadi ini adalah cetak biru ekosistem pemukiman forum konsultasi publik 2026. Kenapa sih tadi 2026? Kok diselenggarakannya baru di bulan ini? Ini merupakan tolak ukur atau indikator kita. Apakah nanti di tahun 2026 target kita akan tercapai? Nah, ini yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi saya harapannya lebih banyak dari sini masyarakat harus lebih tahu. Sebenarnya di Perkim itu lingkup kerjanya apa aja sih? Sebenarnya seperti ini. Selanjutnya fondasi, dasar hukum dan lain-lain bisa kita lihat di sini. Itu ada tahun 2005-2009 untuk fondasi hukum, amanat pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara transparan dan terukur, dan forum konsultasinya membangun komunikasi dan jejaring. Next, selanjutnya ini visi-misi tugas pokok yang sudah sangat transparan, bisa diatur di mana-mana dan bisa dibaca juga. Next. Nah ini Pak, rangkaian kita satuan dalam sebuah dinas, satu dinas itu seperti ini. Jadi kepala dinas di bawahnya udah langsung sekretariat yang dibikin oleh Pak Sekdes. Kepala dinas, nah ini masyarakat Kabupaten Tangerang itu urusannya satu Perkim sebenarnya. Mulai dari ruangan berlindung, yaitu di bidang perumahan, kita ada bidang perumahan. Kemudian dari lingkungan yang sehat kita ada bidang permukiman, ada UPT DPAB, PAB masih pengolahan air bersih. Kemudian UPT DPALD ada pengolahan air limbah domestik. Itu berpulihnya sesuai dengan Perda 01 tahun 2020. Kemudian kita ada ruang berpulang, Masya Allah ya Bu ya, sampai meninggal pun kita urusin. Ada bidang pemakaman dan UPTD pemakaman. Sebenarnya ada satu lagi bidang pertanahan yang melakukan pengadaan pertanahan. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah unsur ini. Next. Ini Pak. Ini DP Rutin Housing Transformation atau LTLH. Wah, kayak susah banget ya. Housing Transformation padahal cuma rumah tidak layak huni yang kita rehabilitasi, kita buat menggunakan lagi sehingga dia layak untuk kita huni, yaitu pengembangan, mendorong pertumbuhan perumahan yang tertata dengan fasilitasi untuk memastikan akses masyarakat terhadap hunian yang aman dan berstandar. Yang artinya hunian yang dikatakan yaitu rumah sehat. Apa sih kriteria rumah sehat? Pasti Bapak Ibu sudah pada tahu kan? Harus punya, yes, dululah keren banget. Biar mana-mana tapi yang kedua, KS aja dong. Oke. Yang berikutnya, apa nih? Air bersih Bapak Ibu. Jangan Pak, itu terpenting juga ya. Buat apa punya yang bisa berjalan tapi ternyata buat, mohon maaf, buat berhajatnya tidak ada. Jadi air bersih juga. Oke, next. Ini PSU handover proses. Ya, mungkin yang tinggal di perumahan yang biasa dengan sarana umum, lahan sarana umum. Jadi prosesnya juga di dinas Perkim untuk PSU dan lain-lain. Dari SAP-nya, kemudian dari pokoknya dari septic tank maupun limbah domestiknya itu semua masuk ke urusan Perkim. Luas ya Bapak Ibu. Belum lagi, next. Nah ini fokus dulu ya. Ini adalah metrik diagnostik pelayanan UPTD. Karena kita ada 3 UPTD, PAD, PALD, dan PAD. Jadi untuk fokus layanan untuk PAD sudah pasti supaya bersih, PALD sudah pasti untuk penjabatan dan pengolahan air limbah domestik, dan pemakaman adalah pembangunan penyediaan untuk pemakaman yaitu ruang terbuka dan peristirahatan terakhir Bapak Ibu. TPU tempat pemakaman umum di Kabupaten Tangerang ada berapa? 87. Aduh, dari 29 kecamatan. Dan tadi informasi saya belum tanya sama Bu juga. Siapapun, misalkan di Kecamatan Projo meninggal, dia sedang itu dimakamkan di Kecamatan Legok, tidak masalah ya? Sudah tidak masalah. Yang penting sudah ada keterangan. Satu untuk mati, orang mati Pak. Udah urusin. Yuk next. Nah ini Pak. Pengelolaan TPU, kemudian pelayanan pemakaman,
dan pemeliharaan sarana. Ya kan, sedih ya Pak kalau misalkan lihat TPU tiba-tiba ada temboknya hampir roboh gitu kan. Seolah-olah walaupun ada di dalam sana kerabat dan orang tua kita yang dibutuhkan tetap harus kita jaga dan kita hargai. Rumah terakhir, ya, rumah orang hidup, rumah orang mati tetap kita layani. Oke, next. 5 pilar layanan utama masyarakat. Ini Pak. Yang pertama adalah RPLK. Sasarannya adalah keluarga merasa sejahtera, rumah tidak stabil. Dan hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan taraf hidup melalui hunian yang aman. Sanitasi sudah pasti, kawasan permukiman dan penerangan umum. Kemudian hasil akhirnya adalah lingkungan bebas penyakit bawaan air. Sedang umur 3 rumah tangga dan fasilitas umum dengan hasil akhir pencegahan pencemaran tanah. Iya, IPLT. IPLT adalah instalasi pengolahan untuk tinja. Kita ada di Selatan Timur. Satu dan satunya lagi ada di Balaraja. Sedang kami kaji dan kami persiapan untuk digunakan. Kemudian PSU, pengembangan perumahan dan warga yang kompleks, kepastian hukum dan pemeliharaan fasilitas umum dan pemakaman. Itu sasarannya adalah masyarakat umum dengan hasil akhir dan ketersediaan lahan makam yang tertata dan terawat. Oke, next. Siklus kehidupan kota ada 4 pilar layanan yang terintegrasi. Pertim itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa LPC sendiri, nggak bisa LPC sendiri, nggak bisa cuma RPLH sendiri, semuanya harus komplit. Mulai dari RPLH yang diperbaiki, sarana buang air besarnya juga diperbaiki, disediakan air bersih sendiri, difasilitasi untuk sanitasi aman sendiri, sampai ke meninggal pun kita fasilitasi untuk dilakukan layanan kepada masyarakat. Oke, next. Nah, target kita di 88,5% kepuasan pelanggan. 88,5%. Itu tinggi Pak. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memberikan feedback, itulah yang kita harapkan. Memberikan kritik itulah yang kita harapkan. Pasti. Jadi cuma karena memang kita juga tujuannya buat kita sebagai media Pak ya, untuk pelayanan kepada masyarakat juga sebagai media. Tapi kita juga pengen dari masyarakat yang gimana? Karena memang anggota dewan adalah perpanjangan lidah masyarakat Kabupaten Tangerang. Ayo, next. Nah ini adalah fokus peningkatan di 2026 untuk perumahan integrasi data RTLH. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk PSU regulasi SU yang sudah misalkan ya Pak untuk perda-nya masih dulu. Kemudian lagi sekarang proses kabut ya Pak untuk kabutnya. Kemudian sanitasi, kekuatan infrastruktur sanitasi. Sudah pasti KWS membangun SPAL DS dalam program 1000 sarana sanitasi ya Pak. Kemudian pemakaman, penataan dan pemetaan PPU secara digital. Sudah jalan digitalisasinya? Sedang proses. Next. Ini layanan sedang tumbuh di sini. Sudah familiar pasti yang KWS ya? Sudah. Pesan di operator kami layani, kami hitung tarif bayar langsung ke kas daerah, kami berikan buktinya, selesai dan bergaransi. Oke, sebulan kenapa butuh lagi? Kita sedot lagi tanpa bayar. Dan kita lakukan analisa kenapa penyebab kecelakaan. Dan itu semua gratis untuk layanan itu. Next. Nah, ini untuk layanan pemakaman. Ya, jadi kalau misalnya ada yang meninggal, terus butuh layanan transportasi ke PPU, bisa Pak kamu buka? Ada orang lain? Ada. Nanti diinformasikan. Oke, karena hal-hal yang tidak terduga seperti ini, seperti SMA, tiba-tiba ada yang meninggal, itu krusial Pak. Kita kan kalau misalnya lagi kacau segala macam, ya kan? Percayakan pada kami. Asik. Next. Mengapa kita harus berinovasi? Ya. Jadi ternyata kita nggak cukup Pak kalau hanya dengan bekerja sesuai apa. Inovasi adalah menjaga kita tetap efisien. Inovasi menjaga kita lebih efektif dan juga meningkatkan kepuasan pada masyarakat. Next. Nah ini Pak, kita punya inovasi namanya balai desa. Ibu-ibu bank sampah hadir?
Oke. Balai desa adalah bayar tingkat domestik dengan sampah. Yang artinya mengkonversi sampah melalui bank sampah menjadi rupiah dan mengembangkan ekonomi sirkular sehingga nasabah bank sampah mendapat tabungan yang dapat memenuhi kebutuhan retribusi dari kehidupan domestik. Gitu ya. Dan tidak mahal. Ibu bank sampah berjuang berjibaku. Yang tadinya berapa Bu Susi? Mohon maaf. Yang tadinya kita mulai bank sampah jumlahnya berapa Bu? Baru kita mulai 160, yang sekarang sudah berjalan setahun 250. Coba hampir 100 ya tingkatannya ya, 100 bank sampah se-Kabupaten Tangerang. Ini harus kita support. Gitu. Gimana KWS? Tertarik untuk bank sampah? Oke, next. Nih, dampak nyata ekosistem balai desa itu sangat terbukti ya. Pertama, peningkatan cakupan layanan. Karena nasabah bank sampah akan menjadi calon pelanggan kami. Akan menjadi program layanan umur tinggi terjadwalkan. Kemudian pengurangan sampah sudah pasti. Karena sampah-sampah yang ada dikonversi menjadi rupiah dan juga hubungan ekonomi sirkular. Yang mana Bapak Ibu masyarakat dapat mendapatkan tambahan dari menjadi nasabah. Oke. Ini rencana kita ke depan, transformasi digital. Yang artinya Bapak Ibu sekarang sudah punya gawai, saya kira gawai ya, handphone. Kalau bahasa Indonesia itu nanti gawai Pak. Sudah punya gawai, sudah punya sudah bisa menyambungkannya. Nah, transformasi digital ini kita butuhkan untuk bisa lebih menjadi alat pengendalian dan pengawasan yang lebih akurat. Next, pengaduan terintegrasi sudah pasti ya Pak, melalui platform seperti lapor, pengaduan langsung juga bisa, sosial media juga bisa, melalui web juga bisa. Gitu ya. Jadi pengaduan itu bukan berarti kalau kami secara ini tidak baik, no. Pengaduan adalah alat koreksi kami untuk jadi lebih baik, untuk bisa melayani masyarakat lebih baik. Oke, next. Ini paling penting. Ini adalah sintesis dan ruang diskusi SHP. Karena apa? Karena standar presis, inovasi adaptif, dan partisipasi publik ketiganya ketika disatukan menjadi pelayanan publik yang prima. Saya nggak bisa berdiri di sini sendiri, tapi nggak bisa berdiri di sini sendiri. Karena kita butuh masukan dari warga, kita butuh masukan dari masyarakat, kita butuh memberikan layanan lebih mendekatkan kepada masyarakat. Maunya apa sih? Nah, melalui diskusi FKP ini, Bapak Ibu bisa ngomong atau bisa tanya, sebenarnya bisa nggak sih Bu? Sebenarnya kayak gini baik nggak sih Bu? Atau saya kayaknya begini loh, atau Pak, saya punya seperti ini loh. Banyak masyarakat yang berbeda. FKP adalah media atau suatu wadah masyarakat biar pemerintah itu punya layanan kayak gini loh, bisa loh dari gitu ya. Oke, seperti ini, makasih.